Ya, kita akan mereview beberapa yang sudah kita bahas di perkuliahan ini basis data lanjut ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan bahwa mata kuliah ini adalah kelanjutan dari mata kuliah basis data di semester 2 ya, atau semester 3 ada mata kuliah basis data. Nah, di semester ini ada perkuliahan lanjutannya namanya basis data lanjut. Yang kita bahas adalah yang pertama masalah desain basis data. Walaupun di perkuliahan basis data Anda sudah pernah mengikuti materi ini, tapi di perkuliahan ini lebih kita rinci lagi bahwa basis data harus dirancang agar aplikasi yang menggunakan bisa lebih mudah dan terhindar dari beberapa hal yang anomali, ya, beberapa hal yang menyimpang. Ada 3 penyimpangan data ya di dalam database, yaitu ada insert anomali, ada update anomali, dan ada delete anomali. Jadi ketiga penyimpangan itu harus dihindari. Kapan penyimpangan itu terjadi? Waktu basis data digunakan, terutama digunakan oleh aplikasi. Makanya harus dirancang dengan cara-cara yang khusus. Merancang tidak sama dengan mengambil yang sudah ada lalu menconteknya 100%. Nah, itu namanya copy paste. Jadi merancang itu harus dengan cara-cara khusus. Nah, secara akademis ada 2 cara untuk merancang basis data, ada ERD, ada normalisasi. Ini udah kita bahas lah ya. Anda lihat nanti di materinya ya. ERD ya, entity, relationship, diagram. Kemudian nah di normalisasi inilah dimulai dari masalah redundansi, bahwa basis data atau table di basis data itu tidak boleh redundan datanya. Ya, redundan itu harus minimal. Ya, ini saya sampaikan aja ya, yang penting-penting ya materinya ya. Redundan itu harus minimal. Yang pertama, redundan itu tidak boleh terjadi selain pada key ya, field atau kolom key. Pada kolom key, nah redundan itu tidak boleh terjadi pada primary key. Pada primary key. Jadi yang kedua, redundan juga tidak boleh terjadi pada atribut yang lain. Pada kolom yang lain, nama nggak boleh muncul 2 kali kalau itu nama orang yang sama. Ya. Nah, redundan itu hanya boleh pada foreign key. Foreign key itu adalah yang terdapat pada tabel transaksi. Ya, data transaksi. Di mana itu memang datanya harus redundan key-nya, karena untuk menunjukkan hubungan satu ke banyak. Satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Maka kode mata kuliah pada tabel transaksi boleh banyak. Tapi tabel kuliah pada tabel master kuliah tidak boleh banyak, harus satu. Harus unik ya. Dan itu lawannya unik, harus unik, harus satu. Nah, begitu, itu tentang minimal redundansi. Kemudian ini tadi, menghindari anomali. Di tabel-tabel pada database itu harus tidak anomali. Anomali itu penyimpangan, sesuatu yang aneh gitu ya, sesuatu yang akan membuat ketika datanya nanti mau digunakan lebih lanjut akan terjadi hal yang tidak benar gitu ya. Anomali itu sesuatu yang tidak benar. Nah, anomali itu kan bisa terjadi saat datanya di-insert, ditambah. Yang kedua, saat datanya di-update, saat datanya diubah. Dan yang ketiga, saat datanya di-delete. Oke, itu hal yang penting-penting di dalam desain database. Waktu dinormalisasi, Anda akan lihat normalisasi itu sampai beberapa kali. Pertama, dari tabel yang abnormal dulu ya. Tabel abnormal, tabel universal, itu juga dengan tabel universal, itu tabelnya nggak normal.
Maksudnya di sana di tabel itu terjadi redundansi dan sebagainya tadi. Nah, dinormalisasi pada tahap pertama. Singkatannya apa ya? Tahap pertama itu one first, one is the NF. Jadi singkatan normalisasi itu begini nanti. Kalau yang kedua second NF. Kalau yang ketiga 3 NF. Jadi dinormalisasi sampai beberapa tahap. Sampai beberapa tahap ya. Ada yang tahapnya yang bukan urutan tapi nama penemunya ya. BCNF. Nama 2 orang. Sebenarnya ada tahap keempat, bahkan tahap kelima. Sekarang udah tahap ke-6. Sehingga tabel itu memang sangat normal. Ini dengan mempertimbangkan kerumitan tabel-tabel database kalau implementasinya semakin tingkat tinggi ya, level tinggi. Kalau di level kita atau level Anda membuat aplikasi selama belajar ini paling sampai level 2 sudah normal ya, sudah tidak terjadi anomali. Tapi nanti untuk database yang lebih kompleks itu bisa jadi membutuhkan normalisasi yang lebih tinggi. Intinya tabel database itu harus normal agar aplikasi yang menggunakannya tidak terjadi anomali. Anomali itu hal yang aneh. Mungkin di laporan aplikasinya ya, di aplikasi itu kan ada reportnya. Mungkin di reportnya, mungkin di dalam proses formnya ya dan sebagainya. Itulah tujuannya database harus didesain, harus dirancang dengan cara-cara khusus. Nah, secara akademis, cara khususnya itu IRD dan normalisasi. Ini masing-masing ada prosedurnya. Nah, yang kedua, ini harus diingat juga bahwa setiap table itu ada primary key-nya. Baik tabel master maupun tabel transaksi. Dua-duanya ada primary key. Kalau tabel master biasa primary key-nya satu kolom aja. Tapi kalau tabel transaksi biasanya lebih dari satu primary key. Tapi harus ada primary key. Primary key adalah data yang bisa menyatakan keunikan setiap record. Keunikan setiap record. Misalkan NIM. NIM itu primary key. Karena unik, tidak ada yang sama. Kalau di sebuah negara, kayak negara kita itu KTP. Kalau nah, KTP itu harus unik. Primary key itu bisa jadi primary key. Karena nggak boleh ada yang sama. Tapi, nah, ini Anda kan sudah tahu semua ya, nama itu nggak boleh jadi primary key. Kenapa? Karena nama itu boleh sama. Ya, nama orang ya, nama orang boleh sama. Kalau nggak boleh sama, nama orang susah cari nama. Nah, makanya ada yang lain yang jadi primary key. Mungkin kalau di pendudukan KTP, kalau di perguruan tinggi NIM, ya, NIM itu menjadi primary key. Oke, kemudian nah ini. Nah, tabel transaksi yang berelasi dengan tabel master, nah dia harus punya foreign key. Jadi nanti akan saya uji, Anda mahir membedakan mana yang primary key, mana yang foreign key, mana yang tabel transaksi, mana yang tabel master. Kalau nggak mahir, nggak lulus Anda. Yang kedua, nah ini secara teknis, key, baik primary key maupun foreign key, itu sebaiknya tipenya integer atau char. Integer atau char sebaiknya. Kenapa? Karena secara pengaksesan, mengakses data tipe ini lebih cepat. Sementara key itu kan harus bisa mempercepat proses pengolahan database. Ya baik primary key maupun foreign key. Nah, makanya nanti setiap key atau setiap field yang sering digunakan untuk proses pencarian atau penemuan data itu selain tipe datanya ini harus integer dan char, juga harus diindeks. Harus diindeks. Nah, diindeks. Karena kalau melihat MySQL maupun PostgreSQL, kedua DBMS itu punya fitur untuk mengindeks kolom yang kita inginkan. Jadi kalau diindeks, itu secara sistem menjadi lebih cepat diakses.
Ya, baik nanti sistem akan mengaturnya secara logik ya, secara algoritmanya, maupun secara penempatan alokasinya secara fisik, ditempatkan ke tempat yang mudah untuk dicari. Itu maksudnya di indeks ya. Di indeks. Ya, kemarin di modul kita yang sebelumnya itu di praktikum, kita belajar bagaimana cara membuat indeks di Postgre. Ya, itulah yang kita bahas di basis data lanjutan ini ya. Nah, kemudian materi yang kedua di basis data lanjutan ini adalah tentang SQL, query. Kenapa SQL harus dipelajari khusus? Karena database waktu digunakan intinya adalah menggunakan SQL. Apapun database yang Anda gunakan, inti dari kemampuan kita menggunakannya itu adalah kemampuan SQL kita ya, skill kita di dalam menggunakan SQL ya. Apapun database-nya itu dia punya fasilitas SQL, apapun database-nya. Ya. Memang database itu apa saja? Ada tahu ya, ada mulai dari mana ya? Dari ada Microsoft Access, MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle, SQL Server, dan sebagainya. Itu semua DBMS dibuat oleh perusahaan yang berbeda, oleh vendor yang berbeda. Tetapi perusahaan-perusahaan berbeda itu telah sepakat semuanya menggunakan SQL untuk mengaksesnya, ya, untuk mengolahnya, memanipulasinya, dan sebagainya. Oke. Kemudian, nah, perintah-perintah SQL yang kita pelajari tentu yang lebih di samping yang dasar di review ya kemarin ya. Sebelum UTS juga yang advance ya, join ya, terutama join. Join ini kan macam-macam ya ternyata. Kalau Anda menggunakan Excel, Anda harus ahli menggunakan join. Ya, inner join, ada outer, ada cross join, dan sebagainya. Kemudian query. Query ini sebenarnya perintahnya select ya. Perintahnya cuma select. Join ini juga sebenarnya intinya bagaimana Anda menggunakan perintah select ya. Kalau query itu ya select ya, mengambil data, mengakses data. Kalau yang lain kan DML, create, alter, nah itu kan membuat ya, terlihat ya, membuat database, membuat table, mengubah struktur database, mengubah nama dan sebagainya, itu namanya DDL, data definition document. Tapi kalau query itu yang paling banyak dipelajari itu ya yang DML, yang menggunakan select ya. Itu ada join. Kalau query-nya ada query di dalam query ya. Apa namanya kemarin, sub query. Kemudian ada yang sering digunakan juga pada SQL itu aggregate ya. Anda ingin mencari rata-rata, yang tertinggi, yang terbanyak, jumlah ya. Berapa jumlah mahasiswa yang lulus, berapa IP rata-rata mahasiswa, berapa total penjualan pada tanggal tertentu. Nah, itu menggunakan fungsi aggregate ya. Fungsi sum menjumlahkan. Fungsi count itu menghitung berapa jumlahnya. Fungsi max, average, rata-rata, dan sebagainya. Itu namanya aggregate. Adalah perintah-perintah lanjutan di SQL yang sudah Anda cobakan menggunakan beberapa tool kemarin. Nah, kemudian kita terakhir, di sebulan terakhir kita masuk ke PostgreSQL. Ini kenapa masuk ke PostgreSQL? Karena PostgreSQL adalah database atau DBMS yang bisa kita pelajari, yang fiturnya lengkap sebagai sebuah database yang besar ya, enterprise. Ya, dia punya skema seperti namanya di Oracle ya. Kemudian indeks kemarin udah praktikum ya. View dia punya juga, ada view. Kemudian ada prosedur. Nah, inti dari prosedur kan ada trigger. Menggunakan Postgre gimana? Menggunakan Postgre kemarin saya contohkan pakai PG admin, atau sebenarnya Anda juga kalau mau komen ya, kayak MySQL kan ada komen line-nya. Kalau mau pakai command line, Anda bisa pakai PSQL. Nah, ini saya cantumkan kemarin link belajar sudah kita gunakan.
selama perkuliahan ya kita ada menggunakan bahan yang ada di W3 School. Kita menggunakan bahan yang ada di SKL Zoo ya untuk praktikum sebelum UTS kita pakai ini. Kemudian ya bahan-bahan teori yang lebih lengkap kita pakai W3 Resource. Dan terakhir kita banyak menggunakan untuk menggunakan Postgre SQL tutorial di linknya. Kapanpun kalau Anda ingin belajar ulang atau lebih lanjut lagi silahkan ingin menggunakan ini. Selain itu Anda bisa menggunakan kalau ingin belajar lebih ini ya, ingin belajar sendiri gitu ya, Anda bisa memanfaatkan Udemy ya, Udemy atau datacamp.com ya. Kemarin kita pernah pakai juga ya datacamp di awal-awal perkuliahan. Jadi saat ini untuk belajar secara online itu banyak sekali. Yang penting motivasi ya, apa yang Anda memunculkan dorongan untuk belajar. Nah, belajar karena yang penting dorongan. Nggak ada materi juga kalau kita terdorong untuk belajar ya kita belajar. Ada materi juga Anda kuliah di mana gitu, kalau nggak ada dorongan untuk belajar ya Anda nggak belajar. Nah, dorongan itu kita cari sendiri. Mana cara supaya belajar? Cari sendiri. Kalau di zaman tatap muka itu yang mau belajar sendiri dia jadi asisten. Jadi asisten di perkuliahan itu sebenarnya kebanyakan tujuannya supaya dia belajar. Karena yang membuat kita belajar itu mengajar. Yang paling mendorong kita untuk belajar itu mengajar. Yang kedua bekerja. Jadi waktu Anda bekerja nanti mau nggak mau ya harus belajar. Apalagi bidang kita ya yang selalu materinya selalu ada meningkat, selalu berubah, nggak bisa diberikan sekaligus karena ilmunya dan teknologinya juga senantiasa berubah. Oke, nah karena kita akan UAS, ini kan teori ya, nanti di praktikum nanti kita cek lagi di untuk ujiannya untuk UAS. Nah, model ujian UAS kita masih sama dengan UTS yang lalu, ya pakai kuisis, tapi kuisisnya saya akan buat yang Anda tidak bisa untuk melakukan ini ya, nggak bisa mempause ya, nggak bisa dan lain-lain gitu. Ya waktunya juga akan saya persingkat ini nanti untuk ujian teorinya. Setiap soal ya paling 30 detik. Karena kalau Anda menjawab lebih dari 30 detik, nah itu Anda sudah, kalau nggak tanya sana sini ya nyontek ya. Jadi ujian teori kita masih seperti UTS yang lalu. Modelnya ya, cara ujiannya dan alat. Tapi untuk praktek, ujian praktek kita pakai Postgre, nah, pakai PG Admin. Jadi nanti waktu ujian praktek Anda wajib men-screenshot pekerjaan Anda. Screenshot pekerjaan Anda. Kemudian database yang kita gunakan masih menggunakan database yang sudah ada ya. Tapi nanti Anda akan ada ujian cara membuat table. Membuat database. Di ujiannya nanti. Karena yang terakhir kemarin kan modul itu ada yang create database. Ya, jadi ini ada ujian teori dan ada ujian praktek. Karena mata kuliah ini kan ada 2. Oke. Itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Ini udah nambah ya, 16 orang. Yang belum di absen. Saya Pak, belum di absen tadi, mic-nya nggak nyala. Belum di absen NIM-nya. Berapa? 06 Pak. Ada 06. 57 Pak. 106 Pak. 106. Iya. 106. 81 Pak, Bayu. Bukan 107 Pak. Salah Pak, 107. Kamu NIM kamu aja nggak ingat.
Lupa beda satu. Ya ini. Abimanyu. Abimanyu, Pak. Siapa tadi siapa? Abimanyu. Bayu, Pak. Iya. 81. Kok bisa kamu salah NIM kamu? Jadi kamu nanti di tempat lain kamu daftar salah NIM-nya. NIM ini Pak. tadi apa tadi? Primary key. Primary key nggak nama kamu ya. Abimanyu ini udah ada dulu aktif. Abimanyu angkatan berapa ya? Bayu, Pak. 81. 81 Bayu Adi. Ya. Novan, Pak, 57. Saya lihat dulu nih yang ngomong. Siapa? 57 siapa? Novan, Pak, 57. Novan. Iya. 157. Nyebutnya jangan 2 angka terakhir, tapi 4 angka terakhir. Iya, Pak. 157. Kalau 57 saya cari-cari nggak ada. Novan. Intan, Pak, lagi. 128. 128. Intan ya? Ya. Intan Nataria. Oke. Ada lagi? Pak Fahri, Pak. 061. 061. Apa ya? Ya, Pak Hari Ardiansah. Ada lagi? Ada ya. Ini di Zoom 17. Kita cek dulu. Zoom 17 ya, pas ya. Ini juga 17. Pak, saya belum absen. Ya. Wah, ini baru masuk ya. Iya, baru masuk. Nita. Siapa? Hah? Nita. Siapa? Oh, Nita. Loh, kemana Nita? Ini baru masuk tadi. Gangguan sinyal. Si Nita nih semester ini banyak gangguan ya. Kurang vitamin kamu Nita. Ayo. Ini di Zoom 18 ya, pas ya 18. Oke. Ini tadi saya ini ya. Oh ya, saya rekam tadi ya. Ya, karena saya rekam yang terakhir ini nanti kalau ada yang nggak dengar nanti ininya apa ini? YouTube-nya saya buka, saya upload linknya ke pertemuan yang sekarang. Ya. Nah, untuk yang praktikum itu terakhir saya sampai minggu depan ya. Kalau ada Anda yang belum mengerjakan yang praktikum kan kita hari Jumat ya. Kalau yang teori tadi udah, yang praktikum hari Jumat. Nah ini praktikum. Ini kita satu lagi ya. Praktikum. Nah ini yang kita kan yang SQL sudah 3 ya. Ada latihan SQL ini yang pakai DVD, ada yang percobaan indeks, dan yang terakhir kemarin membuat prosedur. Dan prosedur terakhir kemarin ya. Yang nanti kita ada trigger untuk Jumat. Besok kita masuk ke menggunakan prosedurnya untuk trigger. Nah ini silakan Anda lakukan, dan pengumpulannya saya mau cek satu ya. Coba saya cek satu ya. Ini dulu yang pertama ya. Yang pertama dulu. Ya. Bentuknya yang pertama atau yang kedua ya? Yang kedua lah. Ini IndiHome di rumah saya rusak. Ada yang pakai IndiHome nggak? Seluruh Indonesia atau di daerah saya aja? Emang lemot, Pak. Lemot ya? Tapi punya saya bukan lemot, merah ininya, modem. Pakai di tethering, ya aduh. Telkom kebanyakan pelanggan jadi lemot ya. Wah, apa nih? Oh, ini ya, siapa ini? Si Eri. Ya, oh ini yang tugas ini ya, yang tugas 5 ya. Ya. Iya, nanti ya Anda jawabnya seperti ini. Jadi ini SQL-nya Anda screenshot, ininya jawabannya Anda screenshot.
Nah, nanti akan saya beritahu gimana caranya. Ini ada Anda. Ini kan nggak ada ya. Diikutkan nanti ini screenshot-nya diikutkan. Misalkan DVD rental gitu ya. Nah, nanti Anda ikutkan ininya. Akun Anda ya. Mungkin di sini ya nanti saya minta Anda tuliskan nama Anda gitu ya. DVD rental. Datanya di publik ya. Ya, jadi nanti di ujian praktikum Anda tuliskan begini ya. Nah, ini kan remark ya. NIM-nya, kemudian namanya gitu ya. Kalau di sini remark-nya tanda 2 begini. Ini kalau dijalankan nah enggak mengganggu deh. Ini tabel apa ini? Tabel aktor ya, ini tabel aktor. Ini sebenarnya di sini udah ada contoh trigger ya, basic trigger. Kayaknya ada triggernya. Tapi kita belum bahas ya, kita masih prosedur ya. Yang kemarin kan terakhir prosedur. Sini prosedur. Function. Tadi dia ada nih prosedurnya, prosedur atau function. Ya, kemudian nanti Anda juga ada membuat database, membuat table ya, membuat table ya. Seperti modul minggu kemarin lah, kan ada create ya. Praktikum yang terakhir kemarin ini, nah di sini ini kan ada ini, ada meng-create table ya. Lupa saya ini basis data kemarin terakhir, ini cobaan prosedur. Nah ya, ini kan ada create-nya. Ini create table ya. Ada pelajaran ini ya biasa ya. Di MySQL juga seperti ini meng-create-nya. Nanti Anda diminta meng-create table, kemudian Anda diminta menampilkannya, merelasikannya, dan ini membuat prosedur seperti itu. Yang minggu lalu ya. Bisa Anda copy nggak? Bisa ya. Lupa saya jadikan image ya. Ini bisa Anda copy. Tabel account. Kalau malas ngetik. Tapi nanti kalau praktikum, soalnya bukan soal yang dari internet ya. Saya akan buat soal sendiri nanti. Kalau kemarin yang latihan-latihan itu masih ada, soalnya bisa Anda cari-cari kalau nggak nanti. Ini kan udah ada kan? Ada seperti ini ya. Ini kan belum ada ya. Nah, ini caranya kan Anda tinggal kemana? Ke SQL kan? Ini tinggal ke SQL ini. Ya. Atau Anda boleh pilih salah satu ini ya, pilih salah satu. Di sini boleh pakai, Anda ambil salah satu, masuk ke sininya. Ini apa namanya? Ke komennya. Nah, ini bisa, nah ini tadi saya ini. Ini boleh nggak ada drop ya. Ini kan ada table account, di sini kan belum ada table account. Ini begitu ini saya jalankan ini, create table account ini saya jalankan. Coba kita lihat di sini. Tambah nggak table account? Ini kan jadi bertambah. Ya, table account. Cuma ini kalau kita lihat datanya, nah, aja nih SQL-nya. Dia kalau di Postgre ini langsung muncul select. Ini kan belum ada isinya. Nah, isinya masih kosong. Nah, di modul yang lalu itu Anda diminta mengisi datanya dipakai insert, udah dikasih lagi kan ada 2 data. Kalau Anda ini bisa untuk praktikum, ya bisa Anda insert kan ini kan data tadi belum ada, jadi bisa di bawah kalau titik koma
Di koma, kalau kita sorot hanya ini, maka yang jalan hanya yang disorot aja. Begitu dijalankan, nah sekarang kita lihat isinya. Nah ini, naik aja ke atas ini isinya. Disorot ya. Jadi yang jalan hanya yang disorot aja. Nah, sekarang udah ada dua record dari perintah insert into account inbob 10.000 CLI 10.000. Ini tabungannya maksudnya. Ini yang punya rekening gitu ya. Ini kan cerita tentang orang punya rekening ya. Sini kemarin. Nah, ini kita kemarin itu kan yang dibahas itu cara membuat prosedur ya. Bagaimana sebuah proses SQL itu bisa masuk prosedur. Prosedur itu kan yang ada perintah if, perintah for, nah, itu namanya prosedur. Kalau di sini memang masih urutan ya, jadi sekali perintah langsung dua. Nah, cuma nanti kelebihannya kita bisa memasukkan parameter kan ini kemarin. Kalau kita buat parameternya ini, ID call transfer 1,2, 1000 ini maksudnya ini nomor rekening 1, ini nomor rekening 2. 1000 dipindahkan dari nomor rekening 1 ke nomor rekening 2. Gitu kemarin. Jadi kalau ini 1000, ini dipindahkan berapa ya? Dipindahkan 1000. Ini kan datanya sama-sama, uangnya sama-sama 10.000. Sehingga ini jadi tinggal 900, ini jadi 1.100. Nah, ini kalau di bank-bank adalah mentransfer. Transfer uang dari satu rekening ke rekening lain pakai prosedur transfer. Nah, di latihannya, nah nanti latihannya seperti ini. Latihannya Anda diminta mengubah. Nah, untuk mendeteksi. Kalau transfernya kurang, ya misalkan ini uangnya tinggal 9.000. Mau ditransfer 10.000. Nah, ini di sini harus nggak bisa di sini. Ini pakai if Anda. Jadi sebelum ini dilakukan, di sini ada if dulu, diambil data center ini. Data amount ini diambil. Jika amount lebih kecil dari cek ya, select ya. Select jadi hanya terjadi kalau amount-nya ini lebih kecil dari balance yang ada di sender. Sender yang di ini ya, yang satu. Kemudian ada dua ya kemarin. Ini prosedur baru Anda kemarin. Menambahkan satu record data dengan pemanggilan tambah. Balance ya. Ini enggak ada. Maksudnya jika dipanggil, oh ya ini untuk menambah aja. Kalau ini kan transfer ya. Transfer uang dari satu rekening ke rekening. Kalau ini cuma menambah. Jadi kalau ada seorang nasabah namanya Irma, dia buka rekening, rekeningnya 15.000. Nah, jadi ini 15.000. Jika nanti ke rekeningnya bertambah, datanya ini ya 15.000 ya. Pakai nama ya kemarin. Iya, pakai nama ya. Ini berarti membuka rekening baru. Ya, itu kemarin yang untuk praktikum dengan persiapan Anda untuk ujian praktikum. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, pembahasan hari ini nanti akan saya upload lagi ya ke tempat pertemuan kita hari ini, videonya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya tutup sampai di sini. Nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.